apa yang bisa lo gempur ke mindset seseorang di mana mereka mempunyai pemahaman yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang barusan lo sampein. Apa yang bisa lo gempur untuk bisa merubah change their mindset or flip flop gitu, kayak ngelihat ini kan ini jadi berbeda cara pola pikir dan pola yang akan dilakukan ya. Jadi gini Mas Erwin, sejak waktu COVID kemarin itu sebagai perencana keuangan itu saya justru banyak mempertanyakan ilmu basicnya kita. Oke. Jadi makanya mungkin ada beberapa yang saya komunikasikan ini gameplaynya berbeda dengan kebanyakan orang bicara gitu. Ya karena saya banyak mempertanyakan gitu, kenapa basicnya, kenapa kok orang Indonesia kok nabungnya di belakang, kenapa orang Indonesia berpikir cari uang itu susah. Ya kan? Kenapa orang Indonesia takut berinvestasi? Kenapa orang Indonesia berpikir asuransi itu rugi and everything? Ya, dan saya basic lagi ke human ya. Kenapa gitu? Bukan cari alasannya apa-apa, tapi lebih ke emang ada apa sih sama manusianya, ada apa sih? Oh, ternyata belief atau keyakinan yang sudah tertanam di dalam memorinya itu yang membuat keputusan-keputusan sekarang ini. Dan ketika beliefnya itu mereka aware, ternyata kayak tadi contoh, kenapa orang Indonesia nabungnya di belakang? Ternyata orang tua itu dari dulu ngomongnya seperti itu. Akan berbeda anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang ini ada uang jajan, sebagian ini pertama kamu donasi dulu ya. Misal kalau kami Nasrani, jadi kami misal nanti waktu Minggu misa perpuluhan. Ya, mau berapapun kamu kasih dulu deh gitu, kolekte dulu deh gitu. Atau mungkin yang Muslim nanti pas waktu Jumatan kamu sebagian masukin dulu deh ke kotaknya dulu gitu, misal. Baru sisanya kamu jajanin. Itu akan menghasilkan orang yang berbeda. Betul. Sangat betul. Akan orangnya beda gitu. Dan begitu juga kalau ada orang yang ngajarin, ini ada uang kamu tabung dulu, nanti sisanya kamu belanjain. Itu juga akan beda. Sama juga orang, ini ada uang kamu belanjain, hemat-hemat, sisanya kamu tabung. Beda juga. Nah makanya ketika saya menyadari itu, ternyata ini belief ini ternyata ini nih yang membedakan outputnya. Dan gimana caranya saya seorang financial planner yang baru cukup ketemu tiba-tiba mengganti belief yang lama? Gak mungkin. Tapi orangnya aware dulu. Ternyata kenapa saya melakukan ini karena belief saya A atau belief saya B atau belief saya C. Artinya bagaimana seseorang bisa change their perspective itu ketika mereka sudah mengerti dan membayangkan pola yang baru yang akan dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berbeda. Yes. Gue jadi ingat juga bapak keuangan, bapak investasi Warren Buffett pernah menyesali. Apa itu? Gue juga gak bakalan nih. Menyesali bahwa kalau gue tahu dari dulu untuk main di saham, dari SD udah gue kerjain. Itu again is mindset. Orang-orang bilang itu mindset. Iya. Jadi yang challenging adalah merubah mindset mereka dong terhadap klien-klienmu. Betul. Makanya yang saya komunikasikan. Dan ini Mas Erwin, saya lagi pengen menulis satu buku tentang yang tadi mungkin Mas Erwin bilang mindset itu. Nah ini cara berpikir itu, belief itu. Nah itu saya pengen ngomongin tentang tadi pemasukan, ngomongin pengeluaran. Jadi paling nggak orang aware kenapa orang berpikir itu. Dan kamu boleh memilih mau tetap di situ, mau berubah atau mau apa. Iya, karena gue sadar betul ya Mel, bahwa kita tuh hidup 80% itu sampai kita mati, kita membawa thought kita, pemikiran kita. Kalau kita selalu punya pemikiran yang selalu sama, berarti mindset kita tuh fix. Sedangkan di era disruptif ini, harusnya growth mindset, terbuka. Cuma kan nggak semua orang bisa melihat segala sesuatu jauh ke depan ya. Karena kan yang di depan mata aja udah pusing gitu, sakit kepala. Betul. Apalagi musim yang lain. Nggak ada hope. Gue masih struggling, gue baru mulai karir, gue mesti jadi sandwich generation juga. Nah itu gimana caranya ya bisa mengantisipasi? Sandwich generation itu sama, problemnya sama. Coba bayangin ya, sandwich generation itu what is the most problem? Dia harus nanggung biaya yang gede karena dia harus biayain kedua orang tuanya, dirinya sendiri, atau mungkin juga di bawahnya sudah ada keluarga kecil barunya, atau mungkin adiknya kan.
Itu kan sama aja, berarti kan di atas meja ini bebannya besar. Kakinya berapa? 1. That's the most problem. Tapi kalau dia punya kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki yang ketiga untuk orang tua, kaki yang keempat untuk untuk adik gitu, kaki 1 dan kedua untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga kecilnya dia yang baru, nggak ada masalah. Berarti kata kuncinya setiap orang juga harus disiplin dong. Disiplin dalam mengatur keuangan dan merencanakan keuangan yang mereka punya berapapun itu. Yes, nah disiplin itu susah. Yes, agree. Untungnya sekarang itu dengan adanya teknologi dan bank digital yang segitu banyaknya. Dan pinjol-pinjol itu. Ya kan? Ya, karena pinjol itu yang menguntungkan buat yang punya bisnisnya kan. Betul. Ya. Tapi kan itu kenikmatan sesaat gitu. Ya. Yang bisa mungkin secara temporary itu bisa memberikan jalan keluar pada saat itu. Dia nggak tahu itu adalah snowball effect. Ya, tapi kalau bank digital itu sangat membantu. Karena apa? Karena dia itu sangat gini. Jadi kalau zaman dulu banget itu orang-orang kan pengelolaan keuangan yang paling sederhana, amplopin satu-satu. Ini untuk anak ada amplopnya tulisannya anak, untuk belanja ada gitu. Nah semua amplopnya itu sekarang digital. Amplopnya itu dalam bentuk digital. Jadi kalau misal nih anak mau maksudnya uang, bank digital provide that kind of services? Yes. Oh ya, I didn't know that. Ya, Big Four Bank juga punya. Ya, Big Four Bank juga punya bank digital. Jadi amplopnya itu dalam bentuk digital. Hari ini siapa anak mau jajan? Oke, ya udah, mama transfer ya, set masuk ke sana. Nanti jajan pakai kris. Ya, misal nih ada mbak mau belanja atau mau apa, ya udah nih transfer. Gue harus melakukan itu dong ya. Simpel kan? Jadi budgetin aja di amplop-amplopnya itu, udah masukin amplop-amplopnya aja, udah tinggal kris. Kris gitu. Easy right? Easy right? Ya. Yeah. Contoh. Jadi sekarang kita ngomongin lebih ke teknikal ya. Misalnya gue baru mulai karir, first jobber, gue dapat gaji UMR lah. Kalau di Jakarta kan 4 jutaan something ya, misalnya gitu ya. Kayak taruhlah gue dapat 5 juta. Okay. Terus dipotong sama BPJS, ya kan ya? Yeah. Kecil kan tuh ya. Yeah. Oke, sip. Udah jadi gue punya let's say 4,9 juta. Oke. Kehidupan gue belum menikah, kehidupan gue untuk hidup saja, makan, perjalanan ke kantor dan segala macam udah gue hitung. Misalnya uang yang gue punya 4,9 juta, kos untuk hidup gue adalah 2 juta. Oke, sisa 2,9. Nah, terus gimana nih ngaturnya? Oke. Pertanyaan pertamanya. Cerita gue calon klien ya. Ya, pertanyaan pertamanya ya. Let's say tahun depan atau 2 tahun lagi Mas Erwin mau seperti apa dulu? Maksudnya? Seperti apa? Karir, okay. Atau mau apa? Oh, sebentar ya. Belum tahu Pak Melvin. Belum tahu ya. Saya baru diterima kerja Pak. Okay. Orang tua saya bilang saya harus kerja gigih dan serius dan harus patuh pada aturan dan gak boleh nyolong. Oke, 2 juta cukup untuk hidup? Cukup Pak, saya udah hitung Pak, cukup. 2,9 bisa ditabung? Bisa. Ya sudah, bikin dana darurat dulu. Berapa persen Pak? Paling enggak dana darurat tuh gini, jagain aja. Yang namanya kondisi darurat tuh salah satunya kalau misal kehilangan kerjaan. Oh. Contoh tiba-tiba kena PHK ya. Kerjaannya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, seandainya amit-amit yang terjelek itu terjadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa dapat kerja baru lagi? Karena saya anak yang pintar di sekolah, nilai saya juga bagus dan saya pekerja keras. Rasanya mungkin sekitar paling lama 6 bulan ya kan, banyak PHK juga Pak Melvin ya, sekarang kan. 6 bulan, oke. Ya, tapi 6 bulan percaya, bisa ya? Ya, at least berarti dana darurat 6 kali. Jadi 2 juta kali 6. Ya. 12 juta. Ya, jadi dalam... Saya harus punya nabung itu. Ya, jadi dalam masa saya lagi probation, kalau seandainya harus cari kerjaan lagi, paling nggak masih bisa punya waktu nafas 6 bulan kan, untuk hidup kan? Jadi saya nggak boleh hangout dong Pak ya? Ya kan masih bisa, dari 900 ribunya diatur aja kan dari 2 jutanya itu. Oh. Makanya aku tanya 2 juta untuk hidup masih cukup nggak? Cukup. Jadi saya sisihkan sisanya 2,9, 900-nya untuk hangout. Ya, 2 jutanya buat saya tabungin buat dana darurat gitu ya Pak? Ya, atau ada pilihan lain, misal karena karirnya masih awal, kenapa coba pikirkan ada opsi untuk upgrade yourself. Kursus. Saya mau ikut kursus komunikasi Pak.
Di Talking. Iya. Cepat ya Bapak. Ya oke, kursus lah misalnya 500.000 deh. Ya online AP gitu kan. Siapa tahu bisa jadi punya keahlian MC. Siapa tahu nanti weekend bisa terima job. Iya. Dapat duit jadi MC berapa sih sekarang? Iya. Kalau yang masih baru. Wah udah lama Pak, duit saya tinggalin Pak. Gitu ya. Mungkin 2 juta kali masih baru atau 1 juta kali. Let's say 1 juta ya. Iya. Satu kali MC kan? Iya. Income sebulan kerja berapa? Ya mungkin 2 kali ya Pak, 2 juta. Ya, income sebulan kerja jadi kan 4 jutaan. Tapi kan ya kan? Nggak tiap weekend Pak, banyak saingan Pak, banyak yang lebih cakep dari saya. Kalau Pak. sebulan sekali kan ada kan? Bisa Pak, 2 bisa Pak. 2 bisa. Sebulan bisa Pak. Berarti dapat 2 juta. Iya. 2 juta itu berapa persen dari 4 jutaan? 50% Pak. Income udah naik 50%, right?